Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti acara. Namun sebelum itu saya akan membacakan profil moderator terlebih dahulu. Nama Stella Marci Gotami Mario, mahasiswa Calbis University Program Studi Akuntansi semester 6. Aktif dalam berbagai organisasi, antaranya adalah Komunitas Buddhis Adi Pasada, Unit Kegiatan Mahasiswa Calbis Care, Relawan untuk Punani Puja Waisak tahun 2024, Relawan untuk PKBI DKI Jakarta, Relawan untuk penanggulangan AIDS di Kabupaten Bekasi, CEO dari Tabimori yang menerima hibah wirausaha, Kemendikbud tahun 2023. Mari kita sambut Citra Marci Gotami Mario selaku moderator dalam acara talk show pada malam hari ini. Kepada Citra, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, Yang Mulia Bante atau Diwatara memasuki ruangan bermasalah. Umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali. Kepada para hadirin, dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, Wandani Bante sudah bersedia datang pada malam hari ini. Terima kasih untuk Echa selaku MC pada malam hari ini, dan pertama namo buddhaya kepada seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Stella Marci Gotami Mario. Malam hari ini akan memoderatori acara pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik Bante dan teman-teman kita semua, saudara sekalian. Dan tidak hanya menarik, ternyata ini penuh misteri gitu ya. Karena kita akan membahas terkait dengan kehidupan setelah kematian. Ajaran Buddha atau Buddha Sasana menawarkan pandangan mendalam tentang reinkarnasi, perjalanan berkelanjutan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya setelah kematian. Dan malam hari ini kami akan membahas dan berdiskusi dengan Bante atau Diwatara. Pertama-tama, Pemuda Sarasari Putra kembali mengadakan kegiatan rutin tahunannya dalam salah satu kegiatan yang kita tunggu-tunggu pada setiap tahunnya, yaitu adalah talk show yang saat tahun ini, tahun 2024, bersamakan dengan Buddhist Reincarnation Unveiling Life Mystery. Dalam talk show ini kita akan menjelajahi konsep reinkarnasi dari sudut pandang Buddhis untuk memperkaya perspektif spiritual kita semua. Selain itu, talk show ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Atta Diwatara
seorang biku dengan pengetahuan mendalam tentang Buddha Sasana atau ajaran Buddha. Namun, mari kita mengenal biku Atadirothera lebih dalam melalui profil dari Yang Mulia Biku Atadirothera. Pertama-tama, saya akan membacakan profil dari Yang Mulia Biku Atadirothera. Penasisan Samanera Pabaja, nama penasisan Atadiro, tempat penasisan Padepokan Banadipa Arama, Batu Malang, tanggal penasisan 6 Desember 2006, nama Upajaya, Biku Sri Panyawaro Mahatera, nama Acarya, Biku Kantigaro Tera, penasisan Biku Upasampada, nama penasisan Atadiro, tempat penasisan Padepokan Banadipa Arama Batu Malang, tanggal penasisan 29 Maret 2009, nama Upajaya, Biku Sri Panyawaro Mahatera, nama Kamalacacarya, Biku Wiryadaro Tera, nama Anusawanacharya, Biku Citanando Tera. Saat ini, Yang Mulia Biku Atadirothera berdomisili di Pusdiklat Buddhis Sikadama Santi Bumi Tangerang Selatan, dan saat ini Yang Mulia Biku Atadirothera menjabat sebagai Dewan Pimpinan Ketua Bidang Antar Lembaga. Yang Mulia Biku Atadirothera telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap ajaran Buddha atau Buddha Sasana, mengabdikan hidupnya sepenuhnya setelah menyelesaikan pendidikan formal, membagikan wawasan yang luas dan pengalaman yang mendalam dengan memberikan ceramah, mengadakan retret meditasi, dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka yang mencari pemahaman mendalam tentang Dharma. Selain itu, tidak hanya aktif sebagai pembicara offline, Yang Mulia Biku Atadirothera juga aktif membagikan pengetahuannya melalui platform YouTube. Mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, mungkin pernah melihat beberapa video-video atau cuplikan dari YouTube Bante Atadirothera. Namun, selanjutnya kita akan berdiskusi dan berbincang lebih panjang lagi terkait tema kita hari ini. Kita akan diberikan sebuah wawasan yang mendalam dan reflektif mengenai konsep reinkarnasi dalam Buddhis. Mari kita berikan waktu dan tempat kepada Yang Mulia Biku Atadirothera. Silakan kepada Bante. Terima kasih Saudari Tuela. Dipanggil apa? Biasa teman-teman Cikarang manggilnya Aci. Aci, ya. Terima kasih Saudara Moderator Aci yang menjadi moderator kita di malam hari ini. Para Bapak dan Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, menggunakan waktu untuk membahas Dhamma. Dikatakan di dalam Dhamma, ketika kita belajar Dhamma, kita akan mendengar apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya, memperjelas apa yang sudah pernah didengar, meluruskan pandangan yang salah, menghilangkan keraguan-keraguan, dan juga dengan mendengarkan Dhamma kita akan memperoleh yakni kedamaian pikiran. Tentu di dalam topik malam hari ini, mungkin di antara ibu bapak sekalian sudah sering mendengar berkenaan dengan konsep kelahiran kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, memang salah satu ciri khas dari ajaran Sang Buddha itu, salah satu yang menjadi ciri khas dari ajaran agama Buddha ini adalah konsep tentang karma dan kelahiran kembali.
Tentang karma ini sudah sebagian umat Buddha sudah jadikan pegangan. Karena seringkali saya mendengar di masyarakat, kalau mau berbuat jahat, kadang-kadang umat terberisik, nggak jadi ya, ingat karma. Jadi sebagian dari kita ini sudah mengerti tentang karma. Dan di dalam karma itu sendiri juga berpasangan dengan kelahiran kembali. Di mana ada karma, maka di situ masih ada kelahiran kembali. Selama kita masih membentuk yakni bentukan-bentukan karma, maka kita akan masih terlahir kembali. Konsep karma kita semua tahu. Bahkan umat Buddha tidak jadi berbuat jahat ingat karma, bersemangat berbuat baik tidak ingat karma. Tetapi kalau ngomong kelahiran kembali jarang. Jadi ketika kita mau berbuat baik ingat lahir kembali jarang. Tidak berbuat jahat ingat lahir kembali juga jarang. Berbuat baik, berbuat jahat, seseorang tidak berbuat jahat karena pegangan ingat karma. Berbuat baik juga ingat karma. Tapi sebetulnya lanjutan dari karma adalah lahir kembali. Kenapa seseorang tidak tertarik untuk mengikuti dan menyimak tentang kelahiran kembali? Karena terus terang Ibu Bapak, topik tentang dhamma ini tampaknya kurang menarik. Apa yang paling menarik Bante? Kita ini Ibu Bapak sekalian tidak ada ketertarikan untuk membahas tentang kelahiran kembali. Salah satunya kita hidup di zaman sekarang. Kita ini hidup bersama dengan 5 tali kesenangan. Dan 5 tali kesenangan itu lebih menyenangkan daripada membicarakan tentang kelahiran kembali. Betul nggak Ibu Bapak? Besok kita wisata biasanya kemana? Besok kita wisata pergi ke Ciwidey. Ikut atau tidak ikut? Free. Ikut. Malam ini ada Dhamma Talk, temanya reinkarnasi. Datang atau tidak? Free. Kalau sudah sampai situ ikut Bante, tapi kalau di rumah timbang-timbang loh. Datang. Tidak. Datang. Tidak. Akhirnya datang. Akhirnya datang sampai sini kok. Akhirnya datang. Kok Bante tahu ya? Ya itu kebiasaan kita. Makanya kadang-kadang ketika ada seminar kayak Dhamma Talk tentang hal ini, kenapa ketertarikan itu tidak terbuka banyak? Karena memang tantangan kita hidup di zaman sekarang ini adalah terbawa oleh arus. Sampai-sampai tadi waktu dijemput saya tanya, kira-kira yang hadir berapa? Oh maaf ya Bante, kalau nggak tanya, nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak hadir malah saya bahagia. Ya ada matanya nggak jadi saya ulangkan gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, berkenaan dengan kelahiran kembali, ini berbicara tentang nanti, tapi penting untuk kita ketahui sekarang. Dalam konsep Buddhis Ibu Bapak sekalian, di mana seseorang masih membuat karma, di situ akan ada kelahiran berkelanjutan. Awicca pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa. Karena kita masih diliputi oleh ketidaktahuan, maka kita masih membuat karma-karma. Di mana ada karma-karma, ini akan mendorong untuk kelahiran kembali. Jadi istilah kelahiran kembali itu selain mengacu kepada punarbawa, selain mengacu kepada bawa, kelahiran kembali juga mengacu kepada patisandhi winyana, kesadaran yang melanjutkan. Kenapa kita masih membentuk karma-karma? Karena kita ini pada dasarnya masih belum menyadari. Makanya ada yang bertanya, Bante, kenapa awal kehidupan kita tidak mengetahuinya? Kenapa akhir kehidupan kita juga tidak mengetahuinya?
Karena dalam konsep Buddhis ini, kehidupan menjadi makhluk ini dalam siklus samsara. Samsara itu bahasa lainnya adalah roda kehidupan, lingkaran samsara. Samsara ini seringkali diibaratkan seperti samudra. Samudra itu kadang pasang, kadang surut. Ada kelahiran akan diikuti penuaan, setelah tua menderita, mati, lahir lagi. Lahir, tua, menderita, mati, lahir lagi. Lahir, tua, menderita, mati, lahir lagi. Ini kalau kita ulang-ulang sampai nanti malam jam 12. Lahir, tua, menderita, mati. Siklus samsara inilah yang tidak akan diketahui. Kenapa? Namanya samsara ini lingkaran. Lingkaran itu tidak ketahuan mana titik awal, mana pangkal. Tidak akan ketahuan. Namanya lingkaran samsara. Makanya kalau kita ingin tahu dulu kita jadi apa, awalnya kita seperti apa, tidak akan pernah ketahuan. Jadi kita tidak akan tahu. Makanya di dalam Buddhis ini spekulasi tentang siapa makhluk pertama tidak disampaikan. Kenapa? Karena tidak akan pernah ketemu. Kita hidup jadi manusia ini bukan kali pertama, ini sudah. Dan masalahnya anehnya lagi, kita ini masih kangen lahir kembali loh. Betul nggak? Kita sebenarnya masih kangen lahir kembali loh. Kenapa kita masih kangen lahir kembali? Pasti sandi winyana itu ada, dorongan untuk lahir kembali itu ada, karena kita masih membuat karma-karma. Kenapa kita membuat karma-karma? Karena kita masih diliputi oleh awija. Awija itu ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang apa? Ketidaktahuan tentang 4 kebenaran Arya. Kalau ibu bapak tahu tentang penderitaan, ingin lahir lagi tidak? Kalau tahu ibu bapak tentang penderitaan, ingin lahir lagi tidak? Itulah sebabnya awija paccaya sanghara, sanghara paccaya winyana. Karena seseorang diliputi oleh awija, dikatakan kalau seseorang diliputi awija, berarti seseorang itu tidak melihat. Namanya awija itu itu tidak, wija itu pengetahuan. Orang yang tidak punya pengetahuan dijelaskan di situ, seseorang tidak melihat 4 kebenaran Arya, tidak menyadari tentang adanya penderitaan, tidak menyadari tentang sebab penderitaan, tidak menyadari akhir penderitaan, dan tidak menyadari jalan menuju akhir penderitaan. Nomor 4, jalan menuju akhir penderitaan tidak akan kelihatan. Akhir penderitaan juga tidak akan kelihatan. Sebab penderitaan juga tidak akan kelihatan kalau belum melihat penderitaan. Makanya malam hari ini saya bertanya, sudah merasa menderita tidak jadi manusia sekarang? Lumayan. Berarti saya lumayan menderita. Nanti ibu bapak, suatu saat dorongan spiritual itu akan muncul. Anda akan muncul kerinduan, rindu ingin mengakhiri penderitaan. Mungkin sekarang belum. Sekarang menderita, muter YouTube, dengerin musik, hilang penderitaannya. Ya, menderita, pesan GoFood, makan, kenyang, tidur, menderitanya hilang. Ya. Makanya di antara kita, kenapa kita tidak tertarik untuk mengakhiri kelahiran kembali? Karena kita masih belum menyadari tentang dalam kehidupan ini kita dicengkram oleh penderitaan. Tampaknya membicarakan ini kurang menarik ya.
Bante ngomongin tentang penderitaan. Tapi suatu saat ibu bapak akan terpikir, setelah mentok sana, mentok sini, cari beras sulit, cari duit sulit, bayar angsuran sulit, ya, apa-apa sulit, teman dipinjemin juga tidak mau, pinjem dong 1.000, tidak dikasih, baru menyadari hidup ini menderita. Atau menyatakan cinta kepada anak seseorang ditolak, aduh hidup ini menderita. Suatu saat ibu bapak, ketika kita menyadari dalam hidup ini ada penderitaan, di situ ada keinginan untuk mengakhiri penderitaan. Kalau mungkin belum, tidak ada soal. Ya, kalaupun masih lahir kembali, jangan sampai jatuh di alam derita. Nah, di dalam konsep Buddhis ini, di dalam tentang kelahiran kembali, itu kita disampaikan oleh Guru Agung Sangbuddha tentang alam-alam kehidupan. Jadi selain lahir sebagai manusia, ini juga ada kelahiran-kelahiran lain di alam yang lain. Ada yang lahir di alam peta, ada yang lahir di alam binatang, ada yang lahir di alam neraka, ada yang lahir kembali di alam manusia, ada yang lahir kembali di alam dewa, bahkan ada yang lahir kembali di alam Brahma. Jadi setelah kematian itu memang masih ada kelahiran. Tapi singkatnya, kalau orang-orang yang ingin mencari pembebasan, itu tidak ada ketertarikan lahir dimanapun. Namanya nekama. Nekama itu tidak ada ketertarikan di alam manapun, baik itu alam manusia, baik itu alam dewa, baik itu alam Brahma. Tidak ada ketertarikan. Tetapi ibu bapak sekalian, mungkin di antara kita belum menyadari tentang penderitaan, maka kita masih mengharapkan lahir kembali. Dan memang diharapkan atau tidak diharapkan, sebelum kita mencapai arahan, mau tidak mau hukumnya harus, ya, Bante saya itu tidak mau lahir kembali, Bante sekarang bisa menderita, apa-apa susah, dari kecil sudah menderita, gede menderita, nikah dapat suami juga susah, bikin menderita, sudah tua juga menderita. Saya tidak mau lahir kembali, Bante, tetap lahir kembali. Kok bisa, Bante? Karena kita masih ada loba dosa moha, masih ada penguatan batin. Kalau kita tidak mau lahir kembali, ya harus dilenyapkan nih loba dosa moha. Masalahnya loba dosa moha itu masih ada. Mau tidak mau, siap tidak siap, mesti lahir kembali. Makanya ada kaitan dengan wata sangsara, siklus kelahiran ini. Ya. Kilesa akan menghasilkan karma. Karma akan menghasilkan wipaka. Kalau kilesanya ini, ya, kilesa itu jangan hanya berpikir loba dosa moha ya. Aloba dosa amoha itu juga kilesa juga. Kalau loba dosa moha menjadi akar dari perbuatan, wipakanya adalah penderitaan. Kalau menderita, apa yang dilakukan? Buat karma baik lagi atau buat karma buruk lagi? Buat karma baik. Kalau buat karma baik, berarti dari kilesa berupa aloga dosa amoha membuat golongan perbuatan karmanya karma baik. Kalau karma baik, pahalanya adalah kusala wipaka. Kalau berbuatnya baik, kira-kira kapan lahir lagi enggak? Lahir kembali jadi manusia, kaya, cantik, cucunya juga ganteng, anak-anaknya nurut, rezekinya besar, kaya raya, tutup usia doanya mah lahir kembali. Ya, lahir kembali semoga kaya. Ya. Nanti jadi wanita mungkin cantik, jadi suami mungkin, jadi laki-laki mungkin ganteng, dapat jodoh yang baik, punya anak yang baik, meninggal harapannya apa? Muter lagi. Makanya dalam siklus samsara ini tidak pernah selesai-selesai selama seseorang belum
melihat empat kebenaran harian. Nah, jadi selain kita membicarakan tentang karma dan punarbawa, ya nanti menyinggung soal tentang penderitaan, karena ini penting. Karena sama Sang Buddha ini, beliau menjadi Buddha yang kita peringati di bulan Waisak ini, itu kan dari perjuangan 4 asangkaya tapa 100.000 kata. Waktu zaman Buddha di Pampara, saat itu menjadi pertapa Sumedang. Dan setelah menjadi Buddha, tujuannya untuk apa? Sama Sang Buddha itu punya Mahakaruna. Mahakaruna itu welas asih. Welas asih beliau adalah menuntut mengarahkan kita supaya kita bebas dari penderitaan. Maunya Sang Buddha itu begitu. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma itu maunya supaya kita bisa mengakhiri penderitaan. Maunya begitu. Bukan maunya Sang Buddha supaya ibu bapak lahir kembali di alam surga. Tidak. Karena lahir di alam surga sekalipun, itu juga ada batas usianya. Kalau sudah habis masanya, ya meninggal juga. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma supaya apa? Ya sebetulnya supaya kita tidak menderita gitu loh. Jadi sekarang kita mungkin belum ada bayangan menjadi soal, tapi penting sekali. Jangan sampai kita hanya membicarakan kelahiran yang akan datang, tapi tidak nyinggung soal akhir penderitaan. Nanti tidak sesuai dengan dhamma. Ya, nanti tidak sesuai dengan dhamma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ini, apa yang menentukan seseorang yang lahir kembali jadi seperti apa? Ya, dalam proses kehidupan ini, namanya karma yang kita lakukan ini. Kita memiliki dua, karma baik dan karma buruk. Dalam hidup ini, ya, siang dan malam melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Siang malam nih, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan itu dua, baik dan buruk. Sekali lagi, siang dan malam, apa yang kita lakukan itu melalui pikiran, ucapan, perbuatan, meliputi baik dan buruk. Pertanyaannya adalah, banyak mana siang dan malam waktu Anda gunakan? Karena biasanya Anda mau berbuat baik siang, baik atau buruk? Saya tidak sadar batin. Kalau tidak sadar berarti otomatis banyak buruknya lah. Karena biasanya Anda mau berbuat baik itu pakai kesadaran loh. Ya, tapi kalau berbuat buruk tidak pakai kesadaran. Bahkan ngajak gosip orang. Jadi kadang-kadang kita Gosip orang, ya, itu dibilang sama temannya, jangan gosipin orang, gak baik. Gak apa-apa, orangnya gak ada di sini. Jadi kadang-kadang kita berbuat buruk sekalipun itu banyak tidak sadar. Sedangkan pintu pikiran, ucapan, perbuatan ini akan menjadi penentu nanti. Khususnya apa? Kita hidup ini akan ada masanya. Di mana masa itu akan datang, disitulah akan ada masa yang sebetulnya masa tidak diharapkan. Apa itu? Apa masa yang tidak diharapkan dalam hidup? Lahir masih diharapkan, tua ditunggu-tunggu. Ada ini jadi tua ini nunggu loh ibu-ibu, nunggu ubah ini nunggu loh, ini nunggu keriput itu nunggu. Ada satu momen yang sebetulnya tidak diharapkan adalah kematian. Ya, kematian itu tidak diharapkan, ya, tidak diharapkan. Sebelum datangnya kematian, sebelum tubuh ini kita tinggalkan, itu ada masa yang disebut dengan cuti cita. Cuti cita itu masa pikiran kita berhenti. Di saat cuti cita itu, ya, bisa muncul salah satu dari tiga hal. Satu, kama nimita, gambaran perbuatan kita. Kalau yang muncul gambaran perbuatan baik dalam pikiran kita, maka akan menuntun kita lahir di alam bahagia. Kalau yang muncul gambaran pikiran kita dalam perbuatan buruk, maka akan mendorong kita
lahir di alam menderita. Ini perlu diwaspadai. Soalnya ceritanya sama, tidak akan terskip cerita ini. Ya. Ketika kita nanti tiba saatnya cuti cita itu, kisah ini tidak mungkin terskip. Yang pertama adalah kamanimita, gambaran perbuatan. Itu akan muncul. Yang kedua adalah arama kamanimita. Alat-alat yang pernah kita pakai, apakah dipakai untuk berbuat baik ataukah dipakai untuk berbuat buruk. Itu nanti juga muncul. Dan yang ketiga adalah jati nimita, gambaran alam yang akan dituju. Jadi gambaran alam dituju. Umumnya setelah jati nimita, tubuh ini kita tinggalkan, di situ akan ada dorongan untuk melanjutkan kembali. Jadi ada dorongan melanjutkan kembali. Kemana perginya? Bergantung dari tadi cita pikirannya. Ada salah satu ibu bapak di dalam Majjhima Nikaya, Sutta ke-57, judulnya adalah Kukurawika Sutta. Kukurawika Sutta, Majjhima Nikaya 57. Kisah tentang apa, Bante? Kisah tentang dua orang pertapa, yakni Puna dari Korea dan Senia juga dari Korea. Dua-duanya ini pertapa. Yang Puna ini adalah pertapa dengan cara praktek hidup seperti halnya seekor sapi. Dia niganta, jadi dia praktek jadi pertapa tapi ala sapi. Jadi kalau sapi jalannya merangkak, dia juga mempraktekkan merangkak. Kalau sapi makan pakai mulut, kita makan pakai tangan dulu baru dimasukkan ke mulut. Kalau sapi langsung pakai mulut. Puna ini dalam prakteknya di dalam Kukurawika Sutta Majjhima Nikaya 57, dia mempraktekkan tubuhnya manusia, dia jadi manusia, tapi cara praktek pertapaannya itu seperti halnya sapi. Jadi dia merangkak, jadi seperti ngais-ngais. Jadi makanannya seperti makanan sapi itu. Sapi pakai baju atau tidak pakai baju? Dia juga tidak pakai baju. Pokoknya dia ngikutin ala sapi, termasuk bagaimana dia istirahatnya sapi kayak apa. Dia ikutin. Temennya, yakni Senia, ini praktek ala hidup, yakni seekor anjing. Anjing itu makan pakai apa? Pakai tangan atau pakai mulut? Pakai mulut. Ngambil sendiri atau dilempar? Ada punya anjing di rumah, kemudian ada punya baksonya ngambil dulu, dilempar, kemudian diambil. Enggak, anjing itu akan memakan apa yang dilempar. Dia juga mempraktekkan cara begitu. Suatu ketika dua pertapa ini, yang satu mempraktekkan cara hidup sebagai sapi, satu mempraktekkan hidup sebagai anjing, bertanya kepada sang Buddha, setelah saya nanti meninggal, alam tujuan mana yang akan saya tempati? Sang Buddha menyampaikan apa? Kecenderungan dari pikiran yang terus-menerus itulah yang akan membawa seseorang itu lahir di mana. Karena dia berlaku seperti halnya anjing, cara hidupnya seperti anjing, makanannya pun juga seperti cara makannya anjing. Sang Buddha mengatakan di situ, karena kecenderungan pikiran yang demikian sudah mengasosiasikan yang akan datang, maka ketika tubuh ini hancur, dia lahir kembali di alam binatang, lahir di antara sekelompok anjing. Makanya dari sutta ini juga dijelaskan juga tentang sapi tadi. Ya, karena hidupnya seperti sapi, cara berpikirnya seperti sapi, cara bertindaknya seperti sapi,
ketika tubuh jasmaninya hancur, alam yang dituju adalah di antara kawanan sapi. Jadi ibu bapak mesti hati-hati. Ya. Apa yang kecenderungan Anda pikirkan, apa yang kecenderungan Anda ucapkan, apa yang kecenderungan Anda lakukan terus-menerus, itu patut diwaspadai. Di situ disampaikan tentang 4 hal. Hal yang pertama adalah dari gelap menuju gelap. Dari gelap menuju gelap ini adalah dari perbuatan yang buruk melalui pikiran, ucapan, perbuatan akan mendorong seseorang lahir di alam penderitaan. Ini dari gelap, dari perbuatan gelap menuju tujuan yang gelap. Makanya Anda harus hati-hati. Kalau Anda mikirin apa? Hati-hati. Dari sekarang ini topik ini penting. Ya. Pikiran sekarang Anda lebih banyak mana? Benci, serakah, atau egois? Benci ini asosiasinya itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Serakah asosiasinya dengan hal-hal yang menyenangkan. Atau masa bodoh. Umumnya di antara kita benci ya, serakah ya tidak kurang maksudnya. Ya. Masa bodoh apa lagi? Makanya patut diwaspadai. Termasuk juga ucapan kita. Kadang-kadang ucapan kita ya bersama dengan ujaran kebencian. Ucapan kita kadang-kadang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan. Ini perlu diwaspadai. Termasuk juga tindakan kita. Perbuatan gelap akan menuju tempat yang gelap. Yang kedua adalah perbuatan terang menuju alam terang. Artinya apa? Dalam hidup ini ada seseorang yang melalui pikirannya itu baik sekali. Melalui ucapannya juga baik sekali. Melalui perbuatannya juga baik sekali. Ketika hancurnya tubuh jasmani, dia menuju alam bahagia. Jadi yang pertama tadi menuju alam menderita. Kalau ibu bapak, ini ceritanya bukan nakut-nakuti, supaya sadar dari jauh-jauh hari. Ya, bukan nakut-nakuti. Ini kembali ke topik yang nomor 1 tadi. Kalau ibu bapak pikirannya diliputi oleh benci itu dosa. Kalau diliputi oleh benci, pokoknya benci aja. Dengerin ceramah bikin benci. Ya. Pokoknya gampang benci aja, duduk aja benci, pokoknya isinya benci aja. Kalau pikiran itu terus-menerus isinya benci, itu hatinya panas. Ketika hancur tubuh jasmani di tempat yang gelap, tempat yang gelap di sini mengacu ke alam neraka. Supaya ibu bapak mungkin tidak cocok sama temen, gak usah benci. Soalnya ke neraka itu gak bisa ngajak temen. Sama dia saya tidak suka sama dia, pokoknya tidak suka sama dia. Sampai mati pun saya tidak akan suka sama dia. Ya masalahnya kalau nanti jatuh di alam neraka itu sendirian. Tidak bisa, gara-gara dia saya benci. Mestinya dia harus ikut ke sini. Dia tiap hari nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ketika hancurnya jasmani dia lahir di alam dewa. Anda membenci di alam neraka, dia tenang lahir di alam dewa. Gimana? Benci dilanjutkan? Berarti saya punya mertua itu jengkelin. Apakah masih sekarang dipertahankan bencinya? Ya tidak apa-apa, ke neraka sendirian. Kalau diajak juga, Bante tolonglah belas kasihan kepada saya, temani Bante Oma. Kalau diundang ke Sari Putra saya datang. Kalau diundang kalah neraka Oma. Ya, jadi ibu bapak dari jauh-jauh hari. Mungkin di antara kita karena alija,
ketidaktahuan. Ini kadang-kadang tidak disadari. Benci sama orang, apakah orang tua, mertua, teman, rekan dagang, benci sama, ya sebenarnya benci itu pengalaman yang muncul dari keadaan yang tidak menyenangkan. Ini patut diwaspadai. Ya, patut diwaspadai. Inilah gunanya kita menggunakan waktu dan masa-masa supaya di antara ibu bapak sekarang sedang diliputi benci. Siapa tahu, ya, siapa tahu. Kira-kira dilanjutkan atau cukup sampai di sini? Lanjut sampai nanti. Lanjut sampai nanti. Jadi ibu bapak sekalian, ini bahaya dari kebencian. Kalau serakah apa berarti? Kalau ibu bapak punya sesuatu sampai sulit dilepas, ya. Pokoknya ini milikku. Ketika hancurnya tubuh jasmani, ini bisa lahir kembali. Ya, salah satunya lahir sebagai makhluk pelita. Ya, makanya kalau ibu bapak ada sesuatu hal, ya, ini terkhusus nanti di saat-saat ajal mau datang, ya, pikirannya tidak ikhlas. Ya, jangan kemudian, oh saya masih punya ruko di Lipo Cikarang, saya masih punya toko di Pasar Cikarang. Kalau sudah napas di akhir, tolong ya, tolong ya. Ini tambah ini itu kan hasil jerih payah saya. Dari dulu sudah saya rintis dari kecil, dari usaha itu kecil banget. Kalau sudah tahu sadar diri sudah tua dan napas ini sudah kadang-kadang 1 dan 2, ya tolong latihan memperhatikan napas masuk napas keluar. Kenapa berarti? Kalau Anda melekati apa yang kita miliki ini, nah ini nanti waspadanya adalah ya, bisa kalian jalankan. Ya, bukan nakut-nakut, itu hukumnya demikian. Kecenderungan dari pikiran itulah yang akan mendorong Patik Sandi kemana. Tapi kalau orang sekarang masa bodoh, ya saya susah, dikasih tahu nggak mau tahu. Pokoknya masa bodoh hanya mengikuti nafsu saja. Ya, pokoknya nggak punya pengertian, nggak mau etika, pokoknya maunya menang-menang sendiri. Ya, kalau dihalang-halangi marah, ya, pokoknya masa bodoh. Ya ini seperti dalam hidup ini sudah seperti karakternya binatang. Lahir kembali ya mengarah ke sana. Makanya topik tentang ini harus diketahui. Jangan sampai dari perbuatan gelap menuju alam yang gelap. Maka yang kedua tadi, dari perbuatan terang menuju alam yang terang. Dan yang ketiga, ada perbuatan terang dan gelap menghasilkan tujuan terang dan gelap. Itu apa berarti? Kita jadi manusia, balik lagi jadi manusia. Karena manusia itu adalah hasil dari perbuatan terang dan gelap. Ya terangnya ya ada, gelapnya ya ada. Makanya ibu bapak ya ada kelebihannya, ya ada. Ibu bapak ada kelebihannya, ya ada kekurangannya. Berdana ya ada. Selesai berdana, ngumpat dari belakang, ya ada. Ya. Hari ini berdana, besok ngambil mangga tetangga, ya ada. Ya, jadi buah karmanya ini ya memang manusia begitu. Makanya perbuatan manusia ini perbuatan gelap dan terang menghasilkan gelap dan terang. Dan yang keempat, ya, perbuatan bukan gelap, bukan terang, ya, menuju alam, ya, menuju tempat tujuan, bukan alam ya, menuju tempat tujuan bukan gelap juga bukan terang. Maksudnya apa? Di dunia ini seseorang ini dia tidak berbuat berdasarkan yakni ku salah dan aku salah. Makanya dikatakan bukan gelap juga bukan terang. Ini adalah mengacu perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat. Bukan gelap juga bukan terang. Maka tempat tujuannya juga bukan gelap juga bukan terang. Artinya apa? Tempat tujuan yang dimaksud adalah pencapaian nibbana. Tapi umumnya kita
makhluk-makhluk yang masih di dalam lingkup samsara yang belum tersadarkan. Ini umumnya kalau bukan gelap ya terang, kalau bukan gelap dan terang. Tapi kalau bukan gelap bukan terang rasanya masih belum. Karena itu khusus untuk seorang arahat. Nah itu disampaikan di mana Bante? Di Majjhima Nikaya Sutta 57 yang berjudul Kukurawika Sutta. Kita bisa lihat ternyata kelahiran kembali ibu bapak ini bergantung dari kecenderungan pikiran kita yang sering apa? Itu waspadai. Sering apa? Kalau sering meditasi Bante sampai jana, alamnya apa Bante? Kalau bisa mempertahankan sampai ketenangan jana, lahirnya di alam Brahma. Bisa begitu. Jadi kecenderungan pikiran. Makanya cuti cita ini menentukan. Tapi cuti cita itu juga tidak lepas dari karma. Apa yang kita lakukan secara pikiran, ucapan dan perbuatan. Dan perlu diwaspadai, perbuatan yang paling berbahaya itu adalah dari pikiran. Karena munculnya perbuatan, munculnya tindakan bermula dari pikiran. Itulah kenapa kita di dalam konsep Buddhis ini, ajaran Buddha itu, kita harus punya pandangan benar. Kalau kita punya pandangan benar, harapannya apa? Supaya pikiran kita menjadi pikiran yang benar. Makanya misteri kelahiran kembali itu juga ada kaitannya dengan karma-karma kita. Kita bisa lahir di sini dengan kondisi seperti ini juga bukan kebetulan. Dari rentetan akumulasi dari apa yang kita cenderung lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini perlu direnungkan. Ya. Kenapa? Karena kaitan kita sehari-hari. Siapa yang tidak melakukan salah satu dari tiga ini? Kan tidak ada. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, Anda pasti berbicara sesuatu. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, tidak berbicara sesuatu, Anda pasti memikirkan sesuatu. Tidak mungkin absen dari tiga ini. Kalau tidak melakukan sesuatu, pasti mengucapkan sesuatu. Kalau tidak memikirkan sesuatu, pasti tidak mungkin. Karena pikiran itu selalu berjalan terus. Kalau diam-diam nunggu, tidak ngapa-ngapain, ada pikiran jalan terus kok. Ya kan? Tidak ngapa-ngapain. Kadang-kadang belum ada apa-apa, kita sudah dibuat menderita loh. Belum kejadian, belum terjadi, kita sudah dibuat menderita oleh siapa? Pikiran kita. Makanya di sini ya kita harus waspada dengan apa yang sekarang kita pikirkan. Makanya topik Dhamma itu supaya kita punya pandangan benar. Nah, kalau kita punya pandangan benar, kita akan punya pikiran yang benar. Tapi ingat, dimanapun kita terlahirkan, di situ siklus kelahiran berulang itu sangat-sangat menyedihkan. Ya, lahir kembali itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Dimanapun jadi apapun, itu adalah penderitaan. Makanya di dalam ajaran Buddha ini, kelahiran kembali itu adalah hal yang mestinya diputuskan. Kalau sudah tidak lahir kembali, itulah yang disebut dengan nibbana. Makanya akhir dari kelahiran kembali, itulah tujuan tertinggi umat Buddha. Makanya ibu bapak dalam siklus ya kelahiran berulang-ulang ya, dalam misteri kehidupan ini, karena kita diliputi oleh awija dan tanha, kita tidak melihat tentang samsara baya. Ya. Samsara baya itu tidak kelihatan karena kita diliputi oleh awija dan tanha. Ini ada diuraikan di dalam Samyutta Nikaya bagian Nidana Wagga. Ya, di situ disampaikan kenapa samsara ini tidak kelihatan, samsara bahaya ini tidak kelihatan, karena kita diliputi oleh awija dan tanha. Tanha itu adalah pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan itu yang membuat kita tidak melihat penderitaan. Dan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan
keyakinan itulah yang kita pegang. Ini aku. Aku adalah lahir dari pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Makanya keakuan kita ini ada. Kenapa? Karena ada pengalaman yang menyenangkan. Makanya kenapa kita sulit melepas keakuan? Karena kita masih diliputi oleh tangga. Salah satu tangga adalah kama tangga. Kama tangga itu adalah kegandungan dari 5 tali kesenangan. Kalau masih mengejar mata yang indah-indah, telinga yang indah-indah, aroma yang menyenangkan, lidah yang enak, sentuhan yang nyaman, maka samsara saya tidak kelihatan. Kalau samsara saya tidak kelihatan, maka yang kelihatan adalah ingin lahir kembali. Ya, kalau samsara bahaya itu belum kelihatan, maka masih ada dorongan lahir kembali. Karena punya ahija, ketidaktahuan lahir kembali itu menyenangkan. Tapi kalau samsara bahaya itu kelihatan, baru menyadari lahir kembali itu tidaklah menyenangkan. Tapi sebelum sampai di sana, ya minimal lah. Ya kalau dalam bahasa Indonesia umum adalah amit-amit lah. Amit-amit meskipun kelahiran belum bisa top, amit-amit jangan jatuh di alam menderita. Ya, supaya tidak jatuh di alam menderita, isilah setiap saat pikirannya, ucapannya, perbuatannya dengan perbuatan yang baik. Namanya hidup ini masih sikon. Lihat situasi dan kondisi. Sesituasi kondisi kayak apapun, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perbuatan, selalu ingatkan pada kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu adalah perbuatan yang terang, jika dilakukan berulang-ulang akan menuju tempat tujuan yang terang. Tiba saatnya nanti akan muncul kesadaran tentang 4 kebenaran harian. Kalau sudah dekat dengan Dhamma, melihat Dhamma, maka kelihatan juga samsara baya. Kalau samsara baya itu kelihatan, maka kita akan berdayung menyempurnakan sila samadipanya. Inilah proses dalam kelahiran berulang-ulang. Jadi ini gambaran besar tentang topik yang malam hari ini kita bicarakan. Kalau ada hal-hal lain yang mungkin belum tersentuh, ya kita gunakan waktu untuk sesi diskusi Dhamma Sakkaca, tanya jawab. Demikian yang ingin Bade sampaikan. Semoga apa yang Bade sampaikan bisa direnungkan, dan apa yang telah direnungkan itu bisa dipraktekkan sehingga punya manfaat di dalam kehidupan keseharian Anda. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.